dia juga anemi, terus ditambah lagi dia juga ibu hamilnya juga kayak harusnya tubuh itu fokus untuk tumbuh, akhirnya dia fokus untuk menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siasat Mas Ado, siaran kesehatan Puskesmas Belado 2 bersama saya Usatun Hasanah dan teman saya Galis Permatasari. Pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan 3 narasumber sekaligus dari karyawan Puskesmas Belado 2 nih. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya. Dari yang paling bocah bos, ada Mas Komar sebagai petugas keseling, kemudian ada Mas Ashadi sebagai petugas gizi, dan ada Mas Hamzah dari perawat di Puskesmas Belado 2. pada podcast kali ini kayaknya kita akan membahas tentang yang lagi sering diperbincangkan ya Mbak Usi. Kita membahas mengenai stunting. Memang stunting itu kayaknya dari dulu sampai sekarang masih menjadi masalah yang diprioritaskan, belum tuntas gitu ya. Mungkin Mas Ashadi bisa membantu kita menjelaskan kepada pemirsa, karena banyak pemirsa yang belum tahu, banyak yang membahas stunting itu apa. Mungkin kan banyak yang belum tahu stunting itu apa. Mas bisa bantu menjelaskan. stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan ukuran panjang atau tinggi badan kurang dari 2 standar definisi di usianya ya, di usianya lebih maksudnya pendek. lebih pendek ya. Terus berarti kalau balita itu pendek stunting Mas? Bukan balita pendek itu stunting, karena stunting itu faktornya itu yang pertama itu bukan hanya pendek saja. Ada apa aja itu, Ada Mas? keterbelakangan dari berpikir, kecerdasannya itu berkurang, dan biasanya itu anaknya itu lemah. Sering sakit juga gitu. Ya sering sakit juga karena dia kan infeksinya kan berulang, tapi tetap dilanjutkan dan menjadi kronis ya, seperti itu. Mungkin perkembangannya juga beda Ya, dari anak-anak yang lain. sangat terhambat. Anak ini kok pendek, terus berat badannya kurang, Iya. perkembangannya nggak sama dengan yang lain. Mungkin itu juga Pengaruh. bisa langsung ke puskesmas untuk bisa dirujuk biar tahu itu stunting apa enggak gitu Iya. ya. Terus penyebabnya dari stunting itu apa aja Mas? Ya, penyebabnya itu dari pertama itu ibu hamil. Ibu hamil ya, ibu Bagaimana hamil, itu, Mas? ibu hamil kekurangan gizi, anemi, ibu hamil kek itu yang berpengaruh pada stunting tersebut. Apa proses kehamilan itu Iya, yang bisa kehamilan. mempengaruhi seseorang atau seorang anak itu mengalami stunting. Stunting ya, seperti itu. Mungkin kalau selain dari ibu hamilnya, dari yang lain apa yang menyebabkan stunting? Kan yang pertama itu ada faktornya, kan faktor ekonomi sosial, terus faktor pola asuh yang salah, dan faktor lingkungan. Nah itu yang disebabkan oleh stunting itu seperti itu. Yang Terus dari lingkungan juga berpengaruh. ya dari lingkungan juga. Faktor kesehatan lingkungan yang seperti apa yang bisa menjadikan seorang anak itu stunting? Monggo dari Mas Komar mungkin bisa menjelaskan. Faktor yang mempengaruhi stunting disebabkan karena sanitasi buruk, lingkungannya itu buruk. Yang pertama, satu, tidak tersedianya sarana jamban yang sehat. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun. Terus kemudian yang ketiga, tidak adanya pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian yang keempat, tidak adanya pengamanan makanan dan minuman. Terus yang terakhir, tentu tidak ada tersedianya pengamanan limbah cair rumah tangga, seperti itu. Berarti ada 5 pilar ya. Pilar, ya betul sekali. Ibu-ibu di rumah juga harusnya sangat bisa menerapkan ini ya. Jadi Betul. stunting itu bukan hanya dari Gizinya, gizinya aja, tapi lingkungan. dari faktor lingkungannya juga. Pola asuh. Aslinya karena apalagi di lingkungan puskesmas kita yang kemarin harus jamban sehat. Yang apa itu Mas programnya Yang Mas program ODF. ODF itu kan kita menggebu-gebu untuk jamban sehat, karena itu ternyata sangat berpengaruh Ya. sekali ke stunting ya Mas ya. Mungkin kalau dari jambannya tidak sehat, banyak pembuangan yang tidak mempunyai sapi tank, jadinya itu menyebabkan banyak balita yang sering sakit. Betul Apalagi sekali.
sering sakit. Biasanya kalau zamannya nggak sehat, BAB-nya masih ada beberapa yang BAB-nya masih dikali kayak gitu. Itu bagaimana itu? Ini mungkin dari Mas Hamzah bisa menjelaskannya. Oh iya, terima kasih. Jadi tadi saya menyambung ya dari Mas Komar, bahwasanya dengan kita tidak membuang atau BAB sembarangan di kali, salah satunya adalah bisa menyebabkan yang namanya penyakit diare. Selain dari diare juga bisa menyebabkan penyakit tipes. Nah, dengan terjadinya penyakit seperti itu, terutama pada air yang dikonsumsi, bisa menyebabkan anak itu terkena penyakit tadi itu, diare dan tipes, yang bisa mengganggu pertumbuhannya. Yang harusnya tubuh itu fokus untuk tumbuh, akhirnya dia fokus untuk menyembuhkan. Jadi Karena sakit. ya karena sakit. Apalagi kalau infeksinya terus menerus sampai berbulan-bulan, itu sangat berbahaya sekali. Mungkin Resiko kenapa? pertumbuhan ya. Iya, resikonya pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya terhambat karena dia sakit. Ternyata Iya. dia sakit karena sanitasinya yang Buruk. buruk. Padahal ibunya sudah berusaha untuk memenuhi nutrisinya dengan baik. Ternyata ada Faktor faktor resiko lain, lingkungannya nggak baik. Jadi dia sering sakit. Nah ternyata faktor dari stunting ini itu bukan hanya dari nutrisi, tapi dari lingkungan, kebersihan lingkungan, pola asuhnya, dari kalau balita sering sakit juga berpengaruh ke pertumbuhannya, apalagi mungkin ibu hamil karena tadi kesehatannya itu dipengaruhi dari 1000 hari pertama kehidupan, jadi iya. ibu hamil juga disarankan buat jangan sakit ya, Iya, jangan karena akan mengganggu pertumbuhan kesehatan si ibu dan si janinnya. Kalau stunting itu pencegahannya bagaimana? Kalau stunting itu, kalau orang kan, kebanyakan orang kan melihatnya kan stunting itu kalau sudah jadi anak. Nah sebenarnya kan bukan dari situ. Kita melihat adalah pertama kali itu 1000 kehidupan pertama, itu yang menentukan masa depan anak tersebut. Karena apa? Kalau seumpama ini ya, pola asuh yang salah, seperti yang tadi itu kan, terusan ibu tidak tahu tentang masalah kesehatan, terusan ternyata dia juga anemi, terus ditambah lagi dia juga ibu hamilnya juga kayak, nah itu kan sangat beresiko banget itu Bu. Nah sedangkan untuk faktornya itu ya, faktornya dari yang anak balita pertama setelah dia lahir, dia tidak tahu mungkin anaknya itu gagal tumbuh, terusan perkembangannya itu agak berkurang, kecerdasannya juga tidak seperti anak-anak pada usianya. Itu untuk faktor yang sekarang. Untuk faktor yang remaja, dia untuk menangkap pelajaran pada saat dia sekolah itu sangat kurang. Nah sedangkan faktor usia, untuk usia yang sudah matang atau sudah dewasa atau sudah tua lah, ibaratnya seperti itu ya, itu kan bisa mengakibatkan penyakit seperti penyakit yang menular lainnya seperti hipertensi, terusan penyakit jantung, stroke, terusan penyakit gula, itu yang berpengaruh seperti itu. Jadi pengaruhnya itu Iya. tidak hanya waktu balita aja, Waktu, tapi sampai ke ke nanti usia dia dewasa ya. Mbak Us, apakah Mbak Us punya tips nih? Ya, nah tips mencegah stunting itu ada 5 cara, yaitu dengan A, B, C, D, E. A yaitu aktif minum tablet tambah darah bagi remaja minimal seminggu 1 kali, dan untuk ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan atau 1 hari sekali. Kemudian B, Ada ibu hamil periksa minimal 6 kali dalam masa kehamilan, yaitu trimester 1 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Ada yang C. C adalah cukup protein hewani, di mana konsumsi protein setiap hari bagi bayi di usia di atas 6 bulan. D, datang ke posyandu setiap 1 bulan sekali. ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjutkan selama usia 2 tahun. Karena pada podcast kali ini kita membahas stunting, jadi kayaknya kita ada slogan buat stunting nih, biar semua masyarakat tahu ya. Cegah stunting itu penting. sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.